Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali hadir di Cerita Wanita, saatnya wanita bercerita. Berbicara tentang usaha ya, buat para pemirsa yang hari ini sudah menonton Cerita Wanita, pastinya usaha ini perlu adanya tekad yang kuat untuk tetap bertahan menjalankan sebuah usaha. Dan tentunya tidak hanya tekad, kita juga harus memberikan manfaat bagi orang banyak juga gitu ya. Walaupun kita menjalankan usaha, harus ada nih yang kita berdayakan. Dan hari ini Balkis tidak hanya sendiri, Balkis akan mengajak seorang perempuan yang sangat menginspirasi kita hari ini, pastinya dengan cerita-ceritanya yang luar biasa, yang saat ini sudah ada bersebelahan dengan Balkis ya, yaitu Kak Erdiani, owner dari Sate Kerang Khatijah. Langsung aja nih kita bercerita ya, gimana sih tentang cerita dan perjuangannya membangun sebuah usaha ini. Iya baik Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir di Cerita Wanita ya. Dan hari ini kita bakal cerita banyak nih Kak. Nah, Balkis lihat dari namanya Erdiani, tapi nama usahanya ini Sate Kerang Khatijah. Kenapa sih berbeda namanya? Atau biasanya kan banyak usaha yang membangun usaha dengan nama sendiri gitu ya? Benar. Jadi nama Khadijah itu namanya putri saya yang satu-satunya anak perempuan ya, anak terakhir. Jadi saya kasih nama Khadijah. Kenapa kasih nama Khadijah? Itu mengingatkan saya sama ibunda kita, Ibunda Khadijah, istrinya Rasulullah, yang merupakan pengusaha sukses. Jadi kita berniat mudah-mudahan nanti bakal sesukses Ibunda Khadijah. Amin, Seperti amin itu. ya Rabbal Alamin ya Kak Ani. Ini panggilan sapa akrabnya Kak Ani kan? Iya, Kak Ani. Iya. Nah Kak Ani, sebenarnya awal dari membuka usaha ini apa sih kepikiran untuk membangun usaha sate kerang? Kalau kita lihat dari judulnya pasti kan sate kerang, yang ada di usaha itu palingan kerang, makanan sate kerang aja gitu ya. Iya, benar. Jadi kita mulai usaha ini tuh karena ini ada kisah romantisnya sedikit ya di Wah, bagi gimana ya. nih ceritanya? Jadi itu berawal dari suami ya. Jadi suami itu pindah ke Banda Aceh dan beliau tuh awalnya 15 tahun bekerja di salah satu instansi pemerintah. Tapi selama itu kita sering LDRan. Jadi pulang balik Iya, ya gitu ya. udah kayak supir bus lah gitu ya. Jadi pada akhirnya memutuskan Bismillah, niatnya untuk ibadah aja biar bisa sama-sama. Akhirnya kita mulai usaha sate kerang ini. Karena kan di Banda Aceh sendiri usaha sate kerang ini jarang. Jadi masih belum banyak ditemukan Iya, gitu ya. belum, masih sangat jarang usaha ini. Makanya kita mencari usaha yang belum ada, itu kira-kira bakal menjadi usaha baru gitu. Awalnya itu buka usahanya di mana sih Kak? Awalnya kita buka usaha dari ruko yang sekarang memang. Cuman di ruko itu kita lebih ke rumah dulunya. Jadi kita awalnya tuh mulai dari satu tenda di depan pagar rumah, karena kebetulan di pinggir jalan ya. Jadi kita mulai dari situ awalnya. Oke, dan saat ini sudah mulai membesar, membangun 2 ruko gitu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ceritanya ini sudah membangun usaha dari tahun berapa sih Kak? Alhamdulillah udah 2 tahun. Sudah 2 tahun Iya. berjalan ya? Iya benar, dari tahun 2019 kita mulai. Dan alhamdulillah bulan 7 kemarin baru anniversary-nya yang kedua. Anniversary kedua tahun ya? Iya, Nah, 2019 itu, jadi akhir tahunnya kan awal-awal pandemi COVID-19 ya? Benar. Nah, gimana sih cara bisa menjalani gitu ya? Banyak usaha-usaha yang ketika pandemi malahan Benar. menutup usahanya nih. Kenapa saat ini juga sate kerang tetap bertahan ya walaupun situasi dalam pandemi COVID-19? Iya benar. Alhamdulillah ya Dek, itu memang segala usaha ya, kalau menurut kakak gitu, segala usaha kita mulai dengan doa dan bismillah gitu. Memang kita sertakan doa yang paling banyak gitu. Di awal pandemi banyak teman-teman yang pada menutup usaha, tapi kita alhamdulillah bertahan begitu, karena mungkin sistemnya yang pertama, karena kita lebih ke sistem online. Jadi pada awal pandemi kan itu banyak yang lockdown, nggak bisa berjualan. Memang waktu itu disarankan untuk tidak berjualan, tidak ada bertemu orang banyak seperti itu. Nah kita online, jadi ketika online mereka tetap bisa pesan. Nah pada saat itu kan pasar banyak yang tutup, makanan di mana-mana susah, apalagi yang higienis seperti itu.
Nah, jadi alhamdulillah karena pelanggan udah pada tahu kita sediain makanan, mereka tetap berbelanja. Tetap berbelanja di Iya. sate kerang Khatijah ini ya gitu. Iya, benar. Sebenarnya menu yang ada di sate kerang Khatijah ini apa aja sih, Kak? Aduh, menunya banyak kali, Dek. Jadi, Banyak ya? iya menunya tuh memang namanya sate kerang Khadijah, Heeh. tapi itu yang dijual segala macam Oh, gitu. ada apa aja sih? Ini Putri harus nyobain nih semua ya. Oke, oke. Oke, nanti kita Jadi, bakal cobain ya. Iya, jadi itu mulai dari sate kerang, Mm-mm. sate gurita, terus ada ikan, kemama, ada juga udang, ada ikan teri, ada ayam, ada sirebo. Pokoknya dari makanan yang khas Aceh sekali sampai makanan yang Nusantara seperti capcay, sapo tahu, itu ada di sate kerang. Ada di sana ya. Iya. Nah, awalnya Kakak membangun usaha itu memang langsung dengan menu yang begitu banyak atau memang ada menu andalan yang memang pertama sekali menjadi menu di sate kerang Khatijah ini? Ya, seperti kakak cerita sebelumnya kan. Jadi memang kita awalnya dari sate kerang aja tuh. Nah, kalau kita usaha kan kita harus punya inovasi dan kreativitas Deku. Iya. Jadi memang kreativitas itu sangat penting karena nggak mungkin kan setiap hari pelanggannya beli sate kerang. Betul. Pasti mereka akan bosan. Jadi kita mulai mikir nih apa ya ide lain, jualan kita kerang balado. Iya. Jadi yang tadinya sate ditusuk udah ada sate di dalam cup. Oh, iya. Jadi ada kerang balado, terus ada baby cumi lagi, terus mulai lagi kembang ada ikan teri, terus kembang lagi ada lagi kayak gurita di cabai hijau, ada lagi lontong. Jadi lama-lama ada semua lengkap. Ada daging gitu ya. rendang, ada daging masak putih, ada ayam. Pokoknya jadi makanan kebutuhan keluarga lah. Semua yang mau dimakan ada di sana gitu. Ada di sana. Nah, itu kan dengan berbagai banyak menu, itu Kak Ani masak sendiri atau memang ada pegawainya nih? Ya, kalau masak sendiri bisa pingsan ya kira-kira. Karena kan banyak ya. Ya, jadi kita ada yang kita masak sendiri dan pastinya kita punya beberapa karyawan buat bantu di dapur. Nah, yang di dapur itu emang ada koki, asisten koki, terus ada juga yang di bagian depan untuk bakar-bakar, dan kita juga selain produk sendiri juga kita ada produk-produk titipan dari para owner lainnya. Jadi kita memang bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga lainnya yang ingin berkarya, yang ingin menghasilkan rupiah, yang ingin membantu keluarga meskipun dari rumah, seperti itu. Seperti itu ya, gitu ya. Nah, biasanya banyak ya dari perempuan-perempuan di Indonesia ya, Iya. perempuan pada umumnya gitu ya, bisa memasak tetapi belum tentu masakannya itu enak gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa membuat masakan yang Kak Ani masak ini dengan rasa yang lezat gitu dan dinikmati oleh banyak pelanggan gitu ya? Iya ya. Jadi berbicara soal enak itu sebenarnya memang sangat subjektif karena setiap orang punya lidah yang berbeda. Nah, tapi yang paling penting ketika kita memasak itu bumbu. Bumbu harus memang yang pilihan. Kita nggak bisa beli cabai-cabai yang nggak bagus seperti itu. Kualitas harus tetap nomor satu. Meskipun kita jual dengan harga yang agak sedikit mahal, tapi ketika orang akan merasa puas ketika makan, harga menjadi hal yang kedua. Tapi rasa adalah hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh para pecinta rasa. Seperti itu. Jadi memang ada caranya sendiri ya untuk bisa Benar. membuat masakan itu banyak disukai oleh Iya. banyak orang. Karena apalagi di usaha yang kita bangun adalah usaha makanan Benar. ya. Yang pastinya yang harus ada dalam nilai-nilai itu adalah keenakannya gitu ya. Benar. Nah, kalau dari Kak Andi sendiri, ini kan banyaknya menu gitu ya, membantu orang banyak. Tantangannya apa sih selama menjalankan usaha dari tahun 2019 sampai dengan tahun saat ini ya 2021 dan saat ini masih berjalan dengan lancar ya? Nah, alhamdulillah. Jadi yang menjadi tantangan itu sebenarnya diri kita sendiri sih. Itu lebih ke diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tantangannya yang pertama apa? Menghilangkan rasa malas